Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Kembali lagi kita bertemu di mata kuliah Pendidikan Hukum Era Teknologi Digital. Di pertemuan ketiga kali ini, kita membahas perkembangan hukum di era digital. Setelah di pertemuan pertama, kita mengupas tentang pengertian, di pertemuan kedua tentang sejarah, lalu kita masuk ke perkembangan. Tujuan dari materi ini adalah memahami perubahan hukum yang terjadi seiring dengan perkembangan teknologi digital. Serta menyadari peran penting hukum dalam menghadapi tantangan teknologi baru seperti internet, media sosial, dan data pribadi. Nah, di dunia digital yang sangat dinamis ini, hukum tentu bertindak sebagai pengawal untuk memastikan bahwa hak-hak individu dan kelompok tetap terlindungi. Meskipun teknologi seringkali bergerak lebih cepat dari peraturan yang ada, tentu hukum berfungsi untuk mengatur interaksi yang terjadi di dunia maya, yang melibatkan berbagai isu seperti privasi data, hak cipta, dan kejahatan dunia maya. Dengan semakin banyaknya aktivitas yang terjadi secara online atau daring, hukum yang tidak hanya harus mengenal masalah ini, tetapi harus juga aktif beradaptasi untuk menanggapi tantangan tersebut. Hukum tentu harus bersifat elastis atau mengikuti perkembangan zaman. Contoh sederhana, dulu tidak ada undang-undang ITE karena sebelum teknologi baru muncul di 2016 ke atas, itu baru gencar-gencarnya. Dulu udah ada di tahun 90-an tuh udah ada karena teknologi belum secanggih saat ini. Mungkin teman-teman pernah punya pengalaman berkaitan dengan masalah hukum di era digital, entah itu data pribadi terancam atau disalahgunakan atau disebar lah. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Apa itu perkembangan hukum di era digital? Terkait definisi perkembangan hukum, merupakan perubahan hukum yang berhubungan dengan teknologi dan internet. Hukum berfungsi untuk menjaga agar hak-hak individu dan organisasi tetap dilindungi, meskipun dunia digital terus berkembang. Perkembangan hukum di era digital adalah reaksi terhadap inovasi teknologi yang melahirkan kebutuhan baru dalam regulasi. Seiring dengan perkembangan internet dan teknologi, hukum juga harus beradaptasi. Contohnya, pada awalnya hukum hanya mengatur hal-hal yang terjadi di dunia nyata. Tetapi sekarang, dengan adanya e-commerce, media sosial, atau cybercrime, hukum harus memperkenalkan peraturan-peraturan baru untuk memastikan kehidupan digital tetap diatur dengan baik. Perkembangan lainnya mencakup tindak pidana di dunia maya yang semakin berkembang, yang mendorong perbuatan regulasi seperti Undang-Undang ITE. Contoh lain, perkembangan dari
popularitas e-commerce atau kegiatan belanja online, baik itu penjualan dan pembelian. Banyak transaksi elektronik yang perlu diatur dengan jelas agar tidak terjadi penipuan dan penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, pengaturan mengenai e-commerce tentu muncul ketika banyaknya kasus penipuan online, terutama pada marketplace ketika dia pesan tidak sesuai gambar atau ketika dia pesan yang datang malah barang lain, atau ketika dia pesan HP yang datang malah istilahnya kayu atau batu bata. Itu kan termasuk dengan juga penipuan dan tidak jarang terjadi, banyak juga sering terjadi, atau bahkan produk yang tidak pernah dikirimkan. Tentu perkembangan hukum sangat penting untuk mengatur itu semua agar masyarakat juga lebih aman dalam mengakses internet. Di poin ketiga ada hukum positif versus hukum digital. Hukum positif, hukum yang mengatur kehidupan sosial secara umum sesuai dengan norma politik dan norma sosial. Sedangkan hukum digital, hukum yang dibuat untuk mengatur dunia digital dan teknologi informasi. Secara gampang, hukum positif seperti KUHP atau Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tentu hukum positif mengatur hubungan manusia secara dunia nyata. Kalau hukum digital tentu mengatur hubungan manusia dengan manusia lain melalui media internet. Jadi mengatur aktivitas digital atau aktivitas di dunia maya. Hukum positif mengacu pada hukum yang berlaku secara umum di luar konteks teknologi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pembunuhan, itu kan mengatur hubungan orang. Sedangkan hukum digital berfokus pada teknologi dan interaksi yang terjadi di dunia maya. Contohnya Undang-Undang ITE yang mengatur transaksi elektronik di Indonesia. Sementara hukum positif yang berlaku kontrak biasa belum tentu mengatur transaksi yang dilakukan secara digital. Di hukum digital juga mengatur seperti cyberbullying, cyberstalking yang banyak terjadi di media sosial. Hukum positif tidak cukup untuk mengatasi kejahatan-kejahatan di dunia maya, maka muncullah yang namanya hukum digital. Regulasi hukum digital di Indonesia. Ada beberapa berkaitan dengan regulasi
di Indonesia. Ada Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur transaksi elektronik, cybercrime dan informasi di dunia maya, serta Undang-Undang PDP, mewajibkan perlindungan data pribadi di dunia digital. Undang-Undang ITE berfungsi sebagai dasar hukum untuk semua transaksi online yang terjadi, yang mengatur semua hal, mulai dari penipuan hingga perdagangan ilegal melalui internet. Sementara itu, Undang-Undang PDP atau perlindungan data pribadi lebih fokus ke perlindungan data pribadi, yang kini menjadi isu yang sangat penting. Banyaknya kebocoran data yang terjadi akibat serangan cyber. Perlu diingat, Undang-Undang ITE diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sedangkan untuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tertulis dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Regulasi ini tentu menjawab tantangan yang ada di era sekarang. Contoh, perlindungan data pribadi. Kita pasti sering tiba-tiba kontak kita, ada yang nelpon, ada yang mengirim pesan tanpa kita ketahui, atau bahkan nomor kita kesebar, email kita kesebar lah. Undang-undang ini perlu biar untuk mengatur bagaimana orang-orang yang menyebarkan data pribadi atau mencuri data pribadi supaya mereka jera gitu. Masyarakat juga aman tentang data pribadi mereka. Perkembangan hukum privasi di era digital. Hak privasi di dunia digital yaitu mengatur bagaimana data pribadi seseorang dilindungi dalam dunia maya. Peraturan terkait privasi di Eropa ada DPR dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Privasi sendiri merupakan kemampuan satu atau sekelompok individu untuk menutup atau melindungi kehidupannya dari urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Kategori privasi tentu setiap individu, setiap orang itu berbeda-beda. Di dalam dunia digital, privasi sering kali terancam. Di Eropa ada yang namanya GDPR atau yang memberikan hak besar kepada individu untuk mengakses dan menghapus data pribadi mereka yang telah dikumpulkan oleh perusahaan. Sedangkan di Indonesia
terdapat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang juga berfokus pada perlindungan data pribadi yang saat ini implementasinya masih terus berjalan. Contoh kasus ketika Facebook mengalami kebocoran data yang mengungkapkan data pribadi lebih dari 50 juta pengguna. Akibat pelanggaran tersebut, Facebook dikenakan sanksi oleh regulator Eropa sesuai dengan Undang-Undang GDPR. Tantangan hukum dalam mengatur teknologi baru. Dalam hal tantangan, tentu kita melihat ke depan bagaimana apa sih hukum digital ini yang akan kita hadapi, aturan-aturan apa yang kemungkinan bisa keluar, dan melihat kondisi teknologi sekarang. Ada AI, blockchain dan big data, serta kesulitan dalam membuat regulasi, kecepatan inovasi teknologi versus lambatnya perubahan regulasi hukum. Perkembangan teknologi tentu harus dibarengi dengan aturan yang cepat dan perubahan regulasi hukum yang sangat dinamis. Tantangan teknologi baru seperti AI ini sangat cepat sekali perkembangannya, serta seringkali melampaui batas regulasi negara. Sedangkan blockchain memungkinkan transaksi tanpa perantara yang menyebabkan besar dalam pengaturan pajak, pengawasan transaksi, dan pencucian uang. Sementara itu, AI dapat membuat keputusan otomatis dan dapat mengarah pada diskriminasi atau bias dalam mengambil keputusan. Perkembangan teknologi ini sangat cepat, sedangkan regulasi ini sangat belum bisa mengikuti kecepatan. Ketika muncul teknologi-teknologi baru, maka membuat regulasi tidak segampang membuat teknologi. Makanya ini menjadi tantangan ke depan, bagaimana hukum ini harus bisa menyandingi gitu loh, meskipun kecepatannya lebih sangat tertinggal dengan kecepatan teknologi. Mungkin ke depan dengan regulasi-regulasi yang perlu diperbarui dapat mengikuti perkembangan teknologi.
Perkembangan teknologi dan pengaruhnya terhadap hukum. Dampak teknologi terhadap proses hukum, regulasi, dan penegakan hukum. Teknologi memungkinkan penegakan hukum yang lebih baik, tetapi juga menambah tantangan dalam penegakan hukum. Teknologi membawa perubahan besar dalam sistem peradilan. Misalnya, teknologi digital mempermudah proses administrasi hukum. Tetapi tantangan seperti kejahatan dunia maya memunculkan permasalahan baru yang harus diatur dalam hukum. Perkembangan hukum dalam proses peradilan yaitu munculnya platform e-filing atau pengadilan elektronik dan mempercepat proses hukum. Namun resiko terkait dengan keamanan data dan aksesibilitas masih ada. Pengaruhnya teknologi terhadap hukum tentu berdampak positif karena memudahkan untuk mengakses dan mengumpulkan beberapa dokumen. Tentu dalam dunia hukum, terutama dunia peradilan, sangat terbuka dengan adanya teknologi karena tentu teknologi memudahkan kinerja atau memudahkan pekerjaan manusia. Hukum digital dan regulasi di era teknologi. Bagaimana hukum berkembang untuk mengatur teknologi baru seperti blockchain, e-commerce, dan cryptocurrency. Hukum cyber, perlindungan data pribadi, dan hak cipta digital sebagai bagian dari regulasi hukum digital. Saat ini dunia digital membutuhkan regulasi khusus untuk menangani hal-hal yang tidak diatur oleh hukum tradisional. Misalnya pada e-commerce membutuhkan aturan yang jelas mengenai perdagangan online. Blockchain dan cryptocurrency membutuhkan regulasi yang mengatasi keamanan transaksi dan penggunaan aset digital. Selain itu, hak cipta digital menjadi isu besar karena karya seni, musik, atau tulisan bisa dibuat dengan mudah, disalin dan disebarluaskan melalui internet. Copyright terutama menjadi sebuah gebrakan, tapi belum ada aturan. Cryptocurrency atau kripto itu juga belum ada regulasi pasti atau aturan pasti berkaitan dengan transaksi di cryptocurrency tersebut. Ini merupakan sebuah tantangan dan ditunggu oleh masyarakat bagaimana pemerintah kita, terutama di DPR atau lembaga pembuat undang-undang, harus segera memunculkan dan menggunakan serta menunggu regulasi-regulasi baru.
Tantangan penegakan hukum di dunia digital. Dalam penegakan hukum, kecepatan teknologi mengalahkan kecepatan hukum. Kerumitan hukum internasional untuk mengulangi kejahatan cyber lintas negara. Hukum seringkali tertinggal dalam menghadapi kemajuan pesat teknologi. Kecepatan teknologi yang bergerak lebih cepat dari kemampuan regulasi membuat penegakan hukum menjadi terhambat. Contoh dalam kejahatan dunia maya, pelaku bisa berada di negara berbeda dan menggunakan teknologi yang sangat sulit dilacak. Sementara itu, hukum harus menyelesaikan masalah ini dengan kerjasama internasional yang belum sepenuhnya efektif. Contoh kasus di Amerika, ransomware attack atau virus yang menyerang lebih dari 150 negara di tahun 2017, di mana penegakan hukum secara internasional masih sulit dilakukan. Perusahaan-perusahaan seperti Microsoft mengeluarkan pembaruan keamanan untuk melawan serangan ini. Inovasi teknologi dalam sistem peradilan. Penggunaan AI dalam proses hukum, pengadilan berbasis teknologi atau e-court, e-filing, ini merupakan sebuah inovasi dalam peradilan sekaligus sistem penegakan hukum di Indonesia. Teknologi AI sangat banyak digunakan dalam sistem hukum untuk membantu mengelola data dan memproses dokumen secara otomatis. Beberapa negara mulai menggunakan AI untuk menganalisis kasus hukum sebelumnya, serta memberikan rekomendasi untuk hukuman yang tepat atau mendeteksi potensi dalam sistem hukum. Selain itu, teknologi e-court dan e-filing mempermudah pengajuan dokumen pengadilan dan mempercepat proses administrasi. Di dalam peradilan dulu ketika corona, maka ada muncul sistem e-court. Jadi sidang tidak perlu hadir langsung, namun melalui Zoom meeting atau melalui aplikasi e-court di pengadilan. Contoh kasus di beberapa negara Amerika sudah menggunakan teknologi ini untuk membantu pengadilan menentukan dan mengelola data dalam sistem peradilan mereka. Yang paling gampang kita temui adalah ketika kita mau mengakses dokumen-dokumen berkaitan dengan putusan, terutama untuk para mahasiswa. Bila mau meneliti putusan, maka kita sudah bisa mengaksesnya dengan mudah. Itu merupakan inovasi dalam teknologi di sistem peradilan. Hukum internasional dan teknologi global. Regulasi yang mengatur kerjasama internasional dalam menangani kejahatan maya. Perjanjian internasional untuk menangani transaksi digital lintas negara. Kejahatan digital seringkali bersifat lintas negara, sehingga kerjasama internasional sangat penting untuk menanggulangi masalah ini.
misalnya Interpol dan Europol, bekerja sama menanggulangi serangan cyber yang melibatkan banyak negara. Hukum internasional juga mulai mengatur perdagangan digital, pajak digital, dan perlindungan data pribadi antar negara. Karena tidak sedikit juga bila mana serangan cyber ini dilakukan antar negara atau lintas negara. Misalnya situs web pemerintah kita diserang, tapi yang nyerang bukan orang Indonesia, melainkan orang luar negeri, orang Rusia mungkin. Ketika orang Rusia menyerang situs web kita, menghack data-data di negara kita, tentu untuk menangkap pelaku yang berada di Rusia perlu kerjasama atau regulasi yang mengatur untuk menangani kejahatan dunia maya antar negara atau lintas negara. Pertanyaan yang sering muncul ya, sejauh mana kerjasama internasional ini untuk mengatasi atau menanggulangi kejahatan cyber yang bersifat lintas negara. Ini menarik untuk jadikan penelitian teman-teman, bagaimana efektivitas atau regulasi serta kemampuan negara dalam menangkap hacker-hacker yang berada di luar wilayah Indonesia. Tentu ini membutuhkan effort lebih dan kerjasama yang baik antar Interpol. Penerapan teknologi dalam advokasi hukum. Peran teknologi dalam advokasi yaitu bagaimana advokat dan praktisi hukum memanfaatkan teknologi untuk pembelaan hukum yang lebih baik. Penggunaan platform digital untuk mengakses informasi hukum dan menyusun dokumen. Teknologi seperti platform hukum online memungkinkan mahasiswa atau para penasihat hukum untuk mengakses database hukum, membaca dokumen pengadilan, dan mencari presiden atau solusi dari kasus dengan lebih cepat. Selain itu, banyak juga para mahasiswa dan praktisi menggunakan AI untuk menyusun beberapa dokumen agar dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan kasus. Dalam hal penerapan teknologi, tentu semua orang bisa memanfaatkannya, baik itu dari berbagai elemen, entah itu praktisi, akademisi, mahasiswa, peneliti, semua boleh dan berhak menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya. Tentu untuk para mahasiswa atau teman-teman sangat penting memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Tentu dengan ketidakterbatasan teknologi,
teman-teman tidak boleh terlena, harus lebih giat belajar serta sering membaca karena akses kita sudah tidak terbatas. Sehingga ke depan akan menimbulkan pemikiran-pemikiran baru yang tentu dibutuhkan di Indonesia. Untuk di poin terakhir, refleksi dari pertemuan kali ini adalah teknologi terus berkembang dan hukum harus beradaptasi untuk menangani tantangan yang timbul akibat perubahan tersebut. Peran hukum digital semakin penting dalam mengatur kejahatan cyber, perlindungan data, serta regulasi global terkait tantangan di dunia maya. Tantangan terbesar di masa depan adalah bagaimana hukum bisa mengimbangi kemajuan teknologi yang sangat cepat sambil menjaga keadilan hak asasi manusia. Hukum digital merupakan sebuah keharusan dan harus ada untuk melindungi hak individu di dunia maya, semakin rawan terhadap eksploitasi data pribadi. Kejahatan dunia maya dan penyalahgunaan teknologi yang ini sudah cukup cepat, segera harus dilakukan pembaruan hukum yang berkelanjutan. Hukum harus hadir apapun kondisi masyarakat, apapun perkembangan dunia digital saat ini, hukum harus hadir sebagai pengawal agar hak-hak terlindungi. Secepat apapun teknologi, hukum mau tidak mau harus bisa mengikutinya dengan mengeluarkan beberapa regulasi. Tugas kalian sebagai calon-calon penegak hukum di masa depan harus pintar-pintar melihat peluang-peluang mana yang belum ada aturan atau belum ada regulasi. Terima kasih untuk pertemuan ketiga. Kita lanjutkan untuk pertemuan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.